Jawabannya nggak 100%. Kenapa? Mari kita bahas lebih lanjut. So, bakuchiol ini adalah ingredients yang lagi hits akhir-akhir ini karena dalam suatu penelitian ditemukan bahwa hasil pemakaian bakuchiol ini sama hasilnya seperti pemakaian retinol, jadi anti-aging yang sangat-sangat bagus. Seperti yang kalian tahu juga, kalau si retinol ini tuh jadi gold standard untuk anti-aging saat ini karena retinol adalah satu-satunya ingredients yang terbukti sangat-sangat efektif untuk reverse sign of aging. Jadi bisa ngembaliin tanda-tanda penuaan yang udah terbentuk di muka kita. Jadi kalau misalnya udah terbentuk kayak keriput, udah kendur kulitnya, si retinol itu bisa mengembalikan kondisi kulit jadi lebih kelihatan lebih muda gitu. Jadi ibaratnya ngembalin umur kita supaya kelihatan lebih muda gitu. Nah tapi sayang si retinol ini nggak bisa dipakai oleh ibu hamil dan menyusui karena itu akan mengganggu perkembangan si janin. Selain itu juga retinol punya efek samping yang bisa bikin kulit kita teriritasi. Jadi potensi iritasinya cukup tinggi. Kayak bikin kulit kemerahan, perih, gatel, terus dia juga bisa bikin kulit jadi kering. Nah, beberapa tahun belakangan ini baru ditemukan bahwa si bakuchiol ini bisa punya efek atau benefit di kulit kita yang sama dengan pemakaian retinol di kulit kita. Nah, tapi karena baru-baru aja diteliti, belum banyak penelitian yang bisa membuktikan bahwa benar-benar nggak ada resiko 100% bahwa ibu hamil tuh bisa pakai ini dengan aman. Tapi nggak ada juga bukti bahwa ini membahayakan. Jadi, bukannya berbahaya untuk ibu hamil, tapi belum ada bukti bahwa ini 100% aman gitu. Nah, karena belum ada penelitian yang cukup banyak, kalau kalian tipe yang mau menghindari segala macam resiko, mau 100% aman aja, aku saranin kalian untuk hindarin aja penggunaan si bakuchiol ini ketika kalian lagi hamil atau menyusui. Nah, jadi apakah si bakuchiol ini jadi sama aja kayak retinol? Menurut aku enggak. Banyak keunggulan-keunggulan dari bakuchiol yang nggak dipunya sama retinol seperti yang aku udah sebutin tadi. Dia lebih friendly untuk kulit karena dia nggak punya potensi iritasi yang tinggi dan dia nggak bikin kulit jadi kering. Karena dia nggak punya efek iritasi yang tinggi, orang yang pemula, remaja, atau sensitif kulitnya itu bisa pakai si bakuchiol. Sedangkan retinol, ketika kalian mau pakai, kalian harus lebih berhati-hati, kalian harus lebih ambil waktu untuk mempelajari penggunaannya, mempelajari tentang ingredients si retinolnya itu, baru kalian bisa pakai. Sedangkan si bakuchiol ini menurut aku lebih kayak no-brainer. Kalian nggak harus mikir, kalian nggak harus super advance tentang skincare, kalian nggak harus super cari tahu ini itu dulu informasinya untuk pakai si bakuchiol ini. Karena dia dengan gampang bisa dicampur aja dengan ingredients lain. Kenapa retinol nggak bisa dengan gampang dicampur dengan ingredients lain? Karena efek iritasi yang tinggi tadi. Ketika suatu ingredients punya potensi iritasi yang tinggi, ketika kita salah nyampurin ternyata ingredients lainnya kayak misalnya ascorbic acid, vitamin C yang murni, yang bentuknya paling murni ini dicampur ketemu retinol, maka efek iritasinya bisa jadi double. Dan si bakuchiol ini nggak punya efek ngeringin di kulit. Dan yang aku cobain, yang punya something, dia tuh malah karena oil base, dia justru malah melembabkan. Nah, walaupun dia oil base, dia bukan jenis oil yang berat. Dia lebih kayak dry oil teksturnya. Jadi cepet banget terserap di kulit. Dan dia nggak lengket, nggak bikin kulit terlalu berminyak juga. Jadi kayak pakai serum aja, cuma feelsnya kayak oil. Dan yang gak kalah penting adalah si bakuchiol ini adalah vegan karena dia berasal dari tanaman yang namanya bapci atau Soralea coryllifolia. Jadi dia banyak banget dipakai dalam pengobatan Ayurvedic di India dan pengobatan tradisional Chinese udah dari berabad-abad yang lalu. Nah mungkin kalian juga pernah dengar, jadi ada isu yang beredar bahwa tanaman ini tuh langka dan nggak sustainable untuk memenuhi demand atau permintaan market global yang sekarang. Karena udah mulai nge-hype banyak banget permintaan dan produk atau brand yang pakai bahan ingredients si bakuchiol ini. Aku mulai cari tahu apakah itu benar, tapi sayangnya aku nggak bisa nemuin berita yang valid sumbernya, aku nggak bisa nemuin banyak sumber yang bisa dijadiin referensi. Aku juga coba cek di suatu website, aku lupa namanya, nanti aku tulisin di description box. Di website itu kalian bisa cek apa aja sih flora dan fauna yang sudah hampir terancam punah atau sudah punah atau dalam watch list. Nah, jadi nama websitenya The IUCN Red List
Nah, di sini kalian bisa masukin nama-nama hewan atau tumbuhan yang kalian mau cari statusnya, udah terancam punah atau gimana. So, aku bakalan taruh namanya si Soralia coryllifolia di sini, dan nanti bakal muncul rekomendasinya yang paling mendekati kayak gini. Nah, ini nanti kamu klik. Nah, tapi aku bakal jelasin dulu apa itu Buguzi. Nah, kalau Buguzi ini sebenarnya sama aja kayak Bapchisid. Cuma kalau Bapchisid itu kan di India Ayurvedic medicine. Kalau si Buguzi ini adalah traditional Chinese medicine. Jadi cuma beda nama kayak tahu dengan tofu. Intinya barangnya sama, cuma namanya beda. Nah, ini statusnya dia. Statusnya itu ternyata least concern, jadi belum masuk yang prioritas harus dikhawatirkan. Nah, kalau misalnya endangered atau terancam punah itu ada di sini. Jadi itu masih ada tahapan lagi tuh sampai dia benar-benar punah. Endangered di sini, sekarang kita statusnya di sini. Jadi sebenarnya tuh masih lumayan agak jauh ya dari kepunahan sebenarnya. Nah, tapi status di sini populasinya memang menurun terus. Jadi memang menurut aku kita udah harus mulai concern, terutama orang-orang di industri yang memang menggunakan bakuchiol kalau memang mau memberdayakan bakuchiol ini sebagai bahan dari skincare secara berkelanjutan, harusnya mulai ditanam secara komersil supaya nggak turun terus dan sampai habis. Terus untuk penggunaannya, tanaman ini tuh udah dipakai sebagai obat di manusia dan binatang, juga sebagai makanan untuk hewan atau binatang. Nah, kalau aku bisa simpulin video ini, yang pertama adalah penelitian tentang keamanan bakuchiol terhadap ibu hamil dan janinnya itu belum banyak, jadi kita belum bisa memastikan bahwa ini aman 100% untuk ibu hamil maupun janinnya, tapi juga tidak ada bukti bahwa ini membahayakan untuk mereka. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang lebih pengen menghindari resiko 100%, mau aman aja mainnya, kalian hindarin dulu selama masa kehamilan dan menyusui, nanti bisa disambung lagi kok. Walaupun begitu, bakuchiol ini tetap punya keunggulan-keunggulan dibandingin retinol, yaitu dia lebih friendly untuk kulit, dia tidak mengiritasi, terus dia juga nggak punya efek samping kering, dan dia vegan. Dan yang terakhir adalah pemakaian bakuchiol itu ngasih efek yang sama atau mirip seperti pemakaian retinol di kulit kita, yaitu dia membuat kulit kerasa lebih kenyal, dia reverse sign of aging, dia bikin produksi kolagen jadi meningkat, dan dia mempercepat pergantian sel kulit mati ke sel yang lebih sehat. So, I think that's all untuk infonya di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa jadi pertimbangan yang baik ketika kalian mau milih antara retinol dan bakuchiol mana yang lebih cocok untuk kalian. Kalau mau lihat review tentang retinolnya something dan serum-serum something yang lain, bisa lihat di video aku. Nanti aku kasih link videonya di akhir video. Kalian bisa langsung klik aja untuk nonton. So, yeah, I'll see you guys on my next video. Bye! For the record.